Nah, saya akan coba masuk dari fitur yang pertama, yaitu chat. Nah, ini yang biasanya paling sering digunakan. Misalnya, saya akan coba chat rekan saya ini. Ini kebetulan sudah ada chatnya. Kalau misalnya kita mau memulai chat dengan rekan kita yang belum ada existing chat seperti ini, kita tinggal klik pada tombol new chat, kemudian kita masukkan nama rekan kita. Kalau sudah muncul namanya, tinggal kita klik saja, kemudian klik pada bagian type new message. Kalau kita sudah punya chat sebelumnya dengan rekan kita, maka akan diarahkan ke existing chat room-nya. Nah, untuk fitur chat ini juga ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa melakukan formatting di chat yang kita kirimkan. Jadi misalnya kita mau mengirimkan chat yang panjang, kemudian ada penomoran yang perlu kita lakukan di dalamnya, kita bisa manfaatkan tombol format yang ada di sebelah bawah ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin mempercantik URL yang akan kita kirimkan, itu bisa menggunakan tombol insert link di sini. Jadi munculnya nanti adalah text to display-nya saja, jadi bukan link yang panjang. Kemudian ada juga opsi untuk mengatur set delivery option. Ini biasanya digunakan untuk memberikan notifikasi khusus atau memberikan reminder kepada rekan kita untuk segera membuka pesan yang kita kirimkan. Ada juga opsi untuk attach dokumen. Nah, ini yang mungkin bisa kita manfaatkan juga untuk melakukan kolaborasi dengan rekan kita. Saya akan coba share satu dokumen dari desktop saya. Nah, nanti semua dokumen yang kita share dalam chat ini akan disimpan di dalam OneDrive kita. Jadi yang di-share di sini sebenarnya adalah link ke dokumen yang ada di OneDrive kita, bukan dokumen yang sebenarnya. Jadi tidak akan terjadi duplikasi dokumen di sini. Berikutnya, ini yang populer juga di kalangan pengguna Microsoft Teams, itu ada emoji, kemudian ada GIF dan stiker. Nah, ini biasanya secara mandiri pengguna Microsoft Teams mereka bisa menggunakan fitur-fitur ini. Bahkan biasanya kalau di kegiatan training saya, sebelum saya masuk ke bagian 3 fitur ini, pesertanya sudah pada ekspor semua. Nah, berikutnya di dalam fitur chat ini kita juga bisa melakukan editing dokumen secara bersamaan. Nah, ini adalah salah satu bentuk integrasi dari service ataupun dari aplikasi yang sudah ada di Office 365. Kebetulan dokumen yang saya upload adalah dokumen Word. Jadi yang muncul adalah aplikasi untuk membuka file Word ataupun Word Online ini namanya. Nah, di sini saya bisa minta rekan saya untuk edit dokumennya, kemudian saya juga bisa langsung edit secara bersamaan dan bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh rekan saya. Nah, di sini rekan saya sudah masuk di sini. Kalau sudah ada yang membuka dokumen yang saya share ini, nanti akan muncul kursornya. Kalau saya hover ke kursornya, nanti akan muncul namanya. Jadi saya juga bisa tahu rekan saya ini, si Istiana ini, sedang ada di bagian dokumen yang mana. Nah, untuk proteksi dokumen yang sudah kita share, sebenarnya sudah ada perlindungan untuk memastikan semua perubahan yang ditambahkan ataupun semua editing yang dilakukan ini disimpan. Nah, tapi kalau kita ingin melihat secara detail, line per line, apa saja yang diedit atau apa saja yang dimodifikasi oleh rekan kita bisa menggunakan fitur track changes yang saat ini sudah terintegrasi dengan Office Online juga. Jadi kita tinggal klik tombol review, kemudian di sini ada tombol track changes, kemudian tinggal diaktifkan for everyone. Nanti untuk setiap perubahan yang dilakukan setelah saya aktifkan fitur ini, bisa saya cek siapa yang melakukannya, kemudian apa saja yang ditambahkan atau apa saja yang dikurangi. Nah, misalnya kita lupa untuk mengaktifkan fitur track changes ini, sebenarnya kita punya built-in solution, namanya version history. Untuk mengakses version history, kita tinggal cek tombol file yang ada di pojokan atas, kemudian pilih info. Di sini nanti akan ada tombol version history. Nanti kita akan diarahkan ke satu dokumen preview yang isinya adalah
dokumen asli, kemudian perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan di dalamnya. Jadi di sini ada dokumen versi yang sekarang, dan ini ada dokumen versi yang 2 menit yang lalu. Jadi kita bisa melihat perubahan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita bisa cek juga secara periodik apa saja yang sudah ditambahkan, siapa yang menambahkan, itu bisa kita lihat dari sini. Nah, untuk version history ini defaultnya itu 500 versi, tapi bisa kita edit sendiri di OneDrive kita, karena tersimpannya di OneDrive itu bisa sampai 50.000 versi. Jadi mestinya bisa mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di satu dokumen. Oke, nah berikutnya yang jadi salah satu best practice juga adalah biasanya ketika kita sedang mengedit dokumen seperti ini, kita juga perlu melakukan koordinasi dengan rekan yang kita ajak untuk kolaborasi ini. Nah, kalau dulu pas waktu saya awal-awal kenal dengan editing online secara bersamaan seperti ini, disiapkan dulu instruksinya di bagian atas dokumennya. Nah, tapi di dalam Microsoft Teams ini kita sudah menyediakan fitur conversation. Nah, fitur conversation ini akan membuka panel chat di sebelah kanan. Isinya adalah komunikasi yang sudah kita lakukan dengan rekan kita sebelumnya. Jadi historical chat yang tadi itu bisa kita akses dari sini. Jadi misalnya saya ingin rekan saya ini mengganti satu bagian yang spesifik di dokumen ini, saya tinggal tulis saja instruksinya di chat ini, seperti itu. Oke. Nah, untuk melakukan panggilan ke rekan kita, misalnya kalau hanya sekedar chat saja masih belum bisa mengakomodir komunikasi kita bisa melakukan panggilan audio atau panggilan video. Nah, bedanya dari dua panggilan ini adalah kalau kita mengaktifkan panggilan audio secara otomatis yang diaktifkan adalah mikrofon kita saja. Tapi kalau kita klik pada panggilan video, maka nanti yang akan diaktifkan adalah mikrofon kita dan webcam kita. Jadi bedanya hanya itu saja. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti salah klik, sebenarnya mau klik tombol video call, tapi ternyata yang diklik malah audio call. Jadi nanti pada waktu masuk ke dalam meetingnya atau panggilannya, tinggal diaktifkan saja bagian video call-nya saja. Nah, untuk berikutnya saya akan coba buat satu grup yang berisi beberapa orang. Sini cara untuk membuat grup sebenarnya kurang lebih sama dengan cara untuk memulai chat tadi. Kita masukkan nama rekan kita. Seperti ini, tinggal kita tekan enter saja atau klik pada bagian bawah ini. Yang bisa kita lakukan juga sama, kita bisa memformat dokumen kita, memformat pesan kita, memberikan pengaturan delivery options-nya, share dokumen juga, dan langsung co-editing di dalamnya. Nah, untuk grup chat saat ini bisa mengakomodir sampai 100 orang dalam satu grup chat seperti ini. Kedepannya akan di-upgrade menjadi 250 orang. Nah, itu masih dalam proses rollout kalau tidak salah untuk saat ini. Nah, misalnya karena di sini kan nama grupnya ini belum ada, jadi saya bisa tambahkan pada grup saya ini dengan cara klik tombol pensil yang ada di sebelah nama rekan saya tinggal masukkan nama grupnya, misalnya seperti ini, maka nanti akan ditambahkan namanya. Jadi supaya lebih gampang saja nanti search grup yang sudah kita buat. Nah, berikutnya kita juga bisa menambahkan rekan kita, misalnya ketika sudah berjalan seperti ini komunikasinya, terus kita mau tambahkan rekan kita, misalnya. Nah, setelah kita pilih rekan yang mau kita tambahkan, kita akan memiliki 3 opsi mengenai historical conversation. Yang pertama, don't include chat history. Jadi, kalau saya pilih opsi ini, nanti rekan saya ini, Aradea ini, begitu masuk ke dalam chatnya akan kosong. Jadi tidak ada informasi apa-apa di dalamnya.
Yang kedua di sini saya bisa pilih sampai beberapa hari ke belakang historical conversation-nya. Jadi misalkan kalau di sini saya pilih 2 hari seperti itu. Jadi chat yang usianya lebih dari 2 hari itu tidak akan muncul dari sudut pandang rekan saya ini tadi. Atau kalau misalnya rekan saya ini perlu melihat historical conversation dari awal grup ini dibuat, saya tinggal pilih yang paling bawah, include all chat history, kemudian saya klik tombol add. Nanti rekan saya itu bisa melihat semua conversation yang saya lakukan dengan yang sudah saya lakukan sebelumnya di grup ini. Dari pertama kali grup ini dibuat. Jadi saya tidak perlu memposting ulang atau mengirimkan ulang informasi ataupun komunikasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi meminimalisir kerja kita juga untuk repost konten yang sama seperti itu di grup chat ini. Oke, nah itu kurang lebih untuk komunikasi one-on-one ataupun komunikasi grup chat. Nah, saya akan coba tampilkan panggilan kalau misalnya dalam komunikasi grup chat. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kebetulan rekan-rekan saya masih pada belum masuk nah ini sudah masuk, Istiana sudah masuk ke dalam ininya online meeting ya. Nah di sini ada beberapa tools yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama kita klik terlebih dahulu pada tombol titik 3 ini. Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lakukan. Yang pertama pengaturan device. Jadi misalnya kita punya beberapa device yang terhubung dengan komputer kita. Misalnya ada device untuk external webcam, untuk external microphone atau external speaker. Itu bisa kita atur dari sini. Device mana yang mau kita gunakan untuk Teams meeting ini. Berikutnya show call details. Jadi kalau misalnya kita ingin mengundang rekan kita untuk bisa bergabung ke dalam Teams meeting ini, misalnya dia tidak punya internet ataupun sedang ada kendala koneksi internet, dia bisa menggunakan nomor yang ada di sini. Atau kalau kita sudah punya lisensi untuk enterprise voice dan call, itu bisa kita masukkan nomornya di sini dan nanti akan langsung dipanggil ke dalam online meeting ini. Kemudian di sini ada tombol untuk start and stop recording. Ini fungsinya untuk merekam online meeting kita. Saya akan coba klik tombol start. Kalau saya klik tombol start, maka nanti semua yang bergabung dalam meeting ini akan mendapatkan notifikasi bahwa seseorang sedang merekam meeting ini. Jadi ini adalah salah satu policy yang ada di dalam Microsoft Teams. Kita memastikan semua orang tahu bahwa dia sedang meetingnya sedang direkam, dan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sampaikan dalam meeting ini bisa diakses atau bisa didengarkan oleh rekan-rekan yang lain yang nantinya bisa mengakses meeting recordingnya. Jadi ada keterangan notifikasi seperti ini di bagian paling atas. Kemudian di bagian panel bawah ini kita bisa lihat ada tombol merah, ada icon merah di sana. Kalau kita arahkan mouse kita ke sana, nanti akan muncul keterangan siapa yang sedang merekam meeting ini. Seperti itu. Berikutnya, karena di sini saya yang menjadi inisiator meetingnya, jadi saya juga punya kuasa untuk stop meetingnya. Jadi kalau saya klik end meeting, maka secara otomatis siapapun yang ada dalam online meeting ini akan langsung di kick dari online meeting ini. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal di belakang, seperti itu. Berikutnya, nah ini adalah salah satu best practice yang bisa kita gunakan juga ketika kita melakukan online meeting. Biasanya pada kondisi yang seperti ini, semua orang sedang menggunakan internet. Kemudian mungkin juga di rumah kita sharing internet dengan anggota keluarga kita yang lain untuk meminimalisir penggunaan bandwidth ketika menjalankan Teams meeting. Itu kita bisa aktifkan fitur turn off incoming video. Kalau saya aktifkan fitur turn off incoming video, maka nanti semua video feed dari rekan-rekan saya itu akan dinonaktifkan. Jadi saya tidak akan bisa melihat video rekan-rekan saya. Efeknya adalah bandwidth yang kita perlukan untuk online meetingnya itu menjadi lebih kecil juga. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin tetap bisa melihat video feed dari rekan-rekan kita, kita tinggal nyalakan kembali atau klik titik 3 kemudian pilih turn on incoming video. Maka nanti videonya akan muncul kembali. Seperti itu.
Berikutnya di sini ada show participants. Oke, karena saya yang menjadi meeting organizer-nya, jadi di sini ada satu ada satu tombol tambahan. Ini namanya manage meeting permission. Jadi nanti saya bisa mengatur siapa yang boleh present dan siapa yang tidak boleh present dalam meeting ini. Nanti kalau saya klik biasanya akan diarahkan ke browser, kemudian dari sana kita bisa atur ininya, siapa yang boleh join, kemudian siapa yang automatically accepted kalau masuk ke dalam online meeting ini, kemudian siapa yang boleh present dan lain sebagainya.